wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk materi hari ini saya kembali akan menyampaikan melalui recording YouTube dikarenakan ada beberapa materi yang memang sebelum UTS harus selesai, harus rampung ya. Jadi kemungkinan untuk kelompok yang belum mempresentasikan dapat mempresentasikan pada minggu yang akan datang atau di pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Oke ya, jadi saya masuk ke materi supaya materi sampai pada UTS dapat rampung terlebih dahulu saya jelaskan atau saya sampaikan ya. Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai lingkungan pemasaran ya. Nah, ini adalah topik pembahasan kita, bagaimana kita bisa mempelajari pemeran lain di dalam lingkungan pasar ya. Bagaimana kita mempelajari kekuatan-kekuatan utama yang mempengaruhi kondisi pasar. Dan kedua hal di atas itu akan membentuk sebuah peluang ya. Ancaman serta mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani pelanggan dan mengembangkan hubungan baik yang langgeng dengan pelanggan. Jadi inti utamanya adalah bahwa bagaimana kita dapat melihat peluang dan ancaman dari mengenali lingkungan yang ada di dalam sebuah market ya. Karena ketika kita melihat sebuah market, ketika kita bisa memasuki sebuah market, kita bisa melakukan penetrasi kepada suatu market, maka di dalam market itu pun ada peluang dan ancaman. Jadi kita harus selalu siap dengan segala risiko yang ada, dengan segala peluang yang ada, dan bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik. Itu ya tujuan utamanya. Nah, definisi dari lingkungan pemasaran itu sendiri adalah pelaku atau kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Jadi lingkungan marketing ini adalah atau marketing lingkungan pemasaran ini adalah merupakan situasi yang ada ya di luar pemasaran itu sendiri. Jadi lingkungan di luar pemasaran yang mempengaruhi kondisi dari pemasaran kita atau yang mempengaruhi strategi dari pemasaran kita. Ya, kita harus mengenali lingkungan yang ada, kita harus mengenali environment dulu sebelum kita mengembangkan market kita ya, karena kita mengetahui dulu seperti apa keadaan situasinya baru kita bisa menentukan strategi apa yang tepat di dalam sebuah pemasaran ya. Di dalam lingkungan pemasaran itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada lingkungan mikro atau micro environment. Nah, ini adalah terdiri dari pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan di dalam melayani pelanggannya. Ya, jadi lingkungan mikro ini sebetulnya masih sangat dekat dengan lingkungan internal dari pemasaran itu sendiri ya. Nah, contohnya apa? Ya, perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, dalam hal ini mungkin distributor, pasar pelanggan, pesaing, dan market. Serta lingkungan makro. Nah, lingkungan makro ini yang lebih luas ya. Secara garis besar dia memang tidak berpengaruh langsung. Tetapi efeknya juga akan cukup lumayan ketika ini tidak kita antisipasi atau kita biarkan. Ya, maka lingkungan makro tersebut bisa terjadi dari adanya perubahan demografi, perubahan ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Jadi setiap lingkungan ini atau setiap environment ini harus kita perhatikan baik-baik jikalau kita ingin mendapatkan hasil atau sasaran dari pemasaran kita yang efektif dan efisien ya. Nah, ini ya, di dalam lingkungan mikro tadi terdiri dari perusahaan ya, di mana perusahaan itu ya merupakan pihak internal dari dari pemasaran kita sendiri ya. Perusahaan di sini harus suportif. Jadi perusahaan di sini harus mendukung segala kebijakan, segala strategi, segala apa yang ditetapkan oleh divisi marketing agar dapat menjadi suatu kenyataan atau realita ya. Dan hubungan dengan pemasok, maka di sini pun kita harus selalu mencari
pemasok yang selalu siap sedia, ready dengan bahan bakunya, dengan bahan yang kita pesan, agar proses pemasaran kita tidak terganggu ya. Karena akan menjadi kurang baik citranya saat ada pesanan, tetapi pesanan tersebut akan selalu pending ya. Maka lama-kelamaan customer kita akan merasa kurang puas, atau mungkin bisa juga customer kita akan merasa bahwa nampaknya mereka harus mencari klien lain gitu ya dibandingkan dengan kita, karena seringnya tidak ada bahan yang dipesan atau tidak adanya tindak lanjut dari pesanan yang dipesan seperti itu ya. Selanjutnya adalah perantara pemasaran, dalam hal ini adalah distributor. Kita pun harus memilih distributor yang baik sebagai perantara karena terkait dengan waktu ya dan tempat ya. Dan juga keefektifan dan keefisienan di dalam hal ini kita juga bisa mencari mana yang terjangkau secara biaya, efektif, efisien ya, tetapi tidak merugikan dari segi waktu ya dan tepat ya begitu. Jadi kita harus mencari jasa kargo mungkin atau jasa distributor lainnya yang bisa mendukung kelancaran daripada proses pemasaran kita. Pelanggan ya, pelanggan ini merupakan target ya yang paling utama dari adanya lingkungan mikro kita, dan pelanggan tersebut menjadi satu tujuan utama kita ya tentu saja. Nah, di sini kita harus memberikan attention atau perhatian yang lebih ya, khususnya mengenai kebutuhan daripada pelanggan itu sendiri. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, itu yang harus selalu kita list. Itu yang harus kita selalu catat, itu yang harus selalu kita evaluasi ya, sehingga ketika kita menemukan adanya kekurangan dari servis kita, maka kita bisa perbaiki, atau adanya keinginan yang lebih dari customer kita bisa penuhi gitu. Berikutnya adalah pesaing atau competitors ya. Nah, di sini juga menjadi satu faktor perhatian kita ya, ketika kita ingin melihat seperti apa ancaman yang ada ya. Pesaing ini bisa menjadi ancaman ya, makanya kita harus selalu melihat lebihnya pesaing kita dari kita itu apa. Nah, sehingga kita bisa mengantisipasi atau memberikan suatu strategi terhadap pemasaran kita, sehingga kita bisa mengendalikan ancaman atau persaingan yang ada. Dan yang terakhir adalah masyarakat ya. Masyarakat ini ya tentu saja ini adalah merupakan market kita ya, atau main market kita yang harus kita selalu evaluasi, yang harus kita analisa, yang harus kita survei secara berkala. Mengapa? Karena ini adalah tujuan dari market kita ya. Apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat, atau bagaimana produk kita di mata masyarakat? Apakah produk kita ini sudah dapat dikatakan adalah produk yang dikenal, atau memang kita masih harus membutuhkan strategi pemasaran, atau mungkin produk kita yang harus ditingkatkan begitu ya. Jadi itu adalah kaitan dengan lingkungan secara mikro ya, atau mungkin bisa kita katakan internal dari pemasaran itu sendiri ya. Nah, di dalam hal ini perusahaan itu apa sih? Departemen atau fungsi lain dalam struktur organisasi ya. Di dalamnya juga terdapat manajemen puncak, keuangan, riset, pengembangan, purchasing atau pembelian, operasional, dan akuntansi. Nah, semuanya harus sinergi ya, semuanya harus bersama-sama mendukung lingkungan yang diberikan oleh perusahaan ini harus benar-benar sinergi mendukung di dalam strategi pemasaran yang kita lakukan atau strategi pemasaran yang kita buat. Kenapa? Karena tanpa adanya sinergi, tanpa adanya suportif dari perusahaan, ya baik itu dari mulai manajemen puncak sampai kepada lini bawahnya, dari mulai divisi keuangan sampai mungkin ke divisi produksi dan segala macamnya, itu harus suportif ya. Kenapa? Karena memang tanpa adanya mereka, sia-sialah pemasaran kita. Ya, baik pemasaran itu baik ataupun pemasaran itu excellent, tetapi ketika tidak didukung dengan divisi lainnya,
itu tidak bisa berjalan ya, karena dalam hal ini kita bermain seperti di dalam tim atau di dalam sebuah kelompok ya. Dan jadi semua divisi itu harus bekerja sama, harus sama baiknya, harus sama cepatnya, harus sama targetnya, dan harus sama tujuan gitu ya. Nah, di bawah konsep pemasaran, semua fungsi dalam organisasi harus think about customer atau memikirkan customer ya, bekerja bersama-sama secara harmonis untuk memberikan nilai dan kepuasan bagi pelanggan yang unggul, seperti itu. Untuk pemasok tadi ya, kaitannya adalah menyediakan sumber daya, jadi yang biasanya akan kita pertimbangkan adalah biaya, ketersediaan, dan berapa lama waktu tunggunya. Ya, kalau biayanya murah, tetapi memang dia bisa selalu ada atau selalu tersedia, ya itu akan kita pilih tentu saja ya. Tapi kalau biayanya murah tetapi sering langka pasokannya, maka tentu saja itu pun harus menjadi pertimbangan kita supaya apa? Supaya jangan sampai nanti kita kecewa terhadap klien atau customer kita. Ya, karena kelangkaan dari pasokan itu pasti akan menimbulkan penundaan ya, atau waktu tunggu yang lebih lama dari biasanya ya. Sementara customer atau klien pasti selalu ingin mendahulukan mana yang tercepat dan termurah, seperti itu kan. Perantara pemasaran, jadi ini adalah organisasi yang membantu perusahaan mempromosikan. Jadi dalam hal ini bisa dalam hal mempromosikan, bisa dalam hal menjual, bisa dalam hal mendistribusikan. Ya, inti utamanya adalah bagaimana mereka membantu strategi kita atau membantu program kita supaya target pemasaran kita ini tercapai kepada customer atau klien dengan baik, begitu ya. Nah, di dalamnya ada penjual perantara ya. Penjual perantara ini adalah saluran distribusi yang membantu perusahaan menemukan pelanggan atau melakukan penjualan untuk mereka. Seperti pedagang grosir atau pengecer. Jadi kalau kita adalah distributor utama, maka kita harus selalu banyak bekerja sama dengan pedagang grosir dan pengecer, karena mereka yang akan berkaitan langsung atau to the point kepada customer-nya masing-masing gitu ya. Jadi customer kita adalah pedagang perantara gitu ya. Sementara pedagang perantara yang nanti akan mencari customer mereka masing-masing. Berikutnya perusahaan distribusi fisik. Nah, dalam hal ini adalah kaitan dengan perusahaan logistik ya. Pengantaran, pemindahan barang, penyimpanan barang, dan sebagainya itu menyangkut bagaimana barang dapat sampai, dapat cepat terselesaikan pesanannya, ordernya dari titik asal ke tempat yang jadi tempat tujuan atau tempat yang diinginkan oleh customer, seperti itu kan. Berikutnya adalah agen jasa pemasaran. Ini bisa berupa firma, riset pemasaran, agen periklanan, perusahaan media, konsultan pemasaran, perusahaan pengelola program promosi perusahaan, dan semua pihak yang menetapkan target dan mempromosikan produknya pada pasar yang tepat. Jadi dalam hal ini kita menggunakan media ya, bisa iklan, kita bisa membuat banner, kita bisa membuat billboard ya. Nah, yang mendukung dari strategi pemasaran kita. Bagaimana supaya produk kita dapat dikenal dan dapat digunakan oleh khalayak ramai, seperti itu. Minimal dapat dikenal ya. Setelah dikenal pasti mereka akan timbul rasa penasaran untuk trying, untuk mencoba kan ya. Dan perantara keuangan, dalam hal ini bank, perusahaan kredit ya, perusahaan asuransi. Jadi ketika kita membutuhkan pinjaman dana ya, atau kita membutuhkan asuransi yang mendukung atau mengamankan segala aset kita, itu pun menjadi satu faktor yang sangat penting. Nah, kita harus memilih ya, tentu saja mana bank, perusahaan kredit, perusahaan asuransi atau bisnis yang secara culture atau secara budaya itu sama-sama mendukung atau suportif dengan budaya dari perusahaan kita ya, seperti itu. Pelanggan ya, pelanggan dalam hal ini ada pasar konsumen ya, tadi terdiri dari perorangan dan keluarga ya. Pasar bisnis berarti tadi terkait dengan membeli barang atau jasa.
Untuk pemrosesan lebih lanjut, biasa kalau kita ini segmentasinya adalah bahan baku atau bahan setengah jadi ya. Pasar penjual perantara dalam hal ini tadi seperti pedagang grosir atau pengecer ya. Pasar pemerintah yang kita salurkan melalui badan-badan pemerintah, baik itu melalui contohnya Bulog ya, Badan Urusan Logistik ya, atau mungkin juga departemen lain ya yang mendukung dari kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat ya, misalkan penjualan pupuk kepada Departemen Pertanian dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Dan pasar internasional, seperti namanya pasar internasional ini berarti pembelinya itu adalah berasal dari customer dari negara lain ya. Nah, jadi konsumen, produsen, penjual, perantara dan pemerintahnya pun adalah internasional. Nah, di sini kita harus mengerti aturan main atau tata cara ekspor impor ya. Seperti apa ketika akan ada order dari luar negeri, kemudian prosedurnya seperti apa ya, bagaimana pembukaan LC dan BC ya. LC itu adalah letter of credit, bagaimana kita berhubungan dengan bank di luar negeri dan kemudian menyelesaikan pembayaran. Nah, itu semua harus kita pahami ya di dalam konteks pemasaran kita. Bersaing ya, tadi yang seperti saya katakan bahwa kepuasan pelanggan itu harusnya menjadi yang utama. Maka daripada itu kita harus selalu menganalisa ancaman yang ada. Karena bisa saja pesaing lebih mengerti nilai dan kepuasan pelanggan daripada kita gitu ya. Nah, itu yang harus kita selalu survei agar perusahaan pesaing ini tidak sedikit demi sedikit mengikis dari kemampuan atau daya saing kita dalam pemasaran ini ya. Dan berikutnya adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini terdiri dari 7 tipe, yaitu masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat pemerintah, masyarakat LSM, masyarakat lokal, masyarakat umum, dan masyarakat internal. Kita lihat satu-satu. Masyarakat keuangan itu contohnya seperti bank dan lembaga investasi lainnya, ya. Jadi yang terkait dengan bagaimana kita penyimpanan aset, ya. Baik itu aset yang sifatnya biasanya adalah sifatnya aset lancar atau aset flow cash, ya. Kemudian masyarakat media ini terkait dengan iklan atau promosi ya. Seperti yang sudah Anda presentasikan sebelum-sebelumnya, bisa melalui digital marketing, bisa melalui IG Ads, Facebook Ads, bisa melalui Google Ads, bisa melalui All Shop dan sebagainya. Dan masyarakat pemerintah dalam kaitan ini adalah berarti kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya perusahaan yang tidak bisa kita lewati batasannya atau limitnya atau lininya ya, sehingga kita bisa sesuai dengan aturan yang ada. Masyarakat LSM dalam hal ini adalah konsumen, kelompok lingkungan, kelompok minoritas, serikat buruh. Jadi LSM ini harus kita perhatikan juga ya. Kenapa? Karena memang klien kita biasa akan tergabung di lembaga-lembaga swadaya masyarakat ini ya, yang akhirnya itu juga akan mempengaruhi pemasaran kita. Atau mereka yang bisa dikatakan terganggu atau mungkin puas gitu ya. Jadi responnya antara dua, bisa terganggu atau puas dengan kinerja kita ya. Kemudian masyarakat lokal, ini adalah penduduk lokal dari sebuah lingkungan atau organisasi komunitas ya, atau yang menjadi sasaran target kita. Masyarakat umum ya, jadi perusahaan harus memperhatikan perilaku masyarakat umum. Ya, citra publik perusahaan itu pun harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui karakteristiknya ya. Setelah kita bisa mengetahui karakteristiknya, baru kita bisa memberikan suatu identifikasi dan kemudian kita bisa mengenali keinginan mereka sehingga kita bisa menciptakan suatu strategi yang tepat dalam pemasaran kita ya. Masyarakat internal ini terkait dengan
yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Dari mulai manajer puncak sampai kepada lini yang bawah, bahkan sampai kepada dewan direksinya harus suportif, harus sinergi mendukung setiap kebijakan yang ada, ya. Sementara dalam lingkungan makro atau lingkungan secara luas yang mempengaruhi itu adalah kekuatan demografis, kekuatan ekonomi, kekuatan alam, kekuatan teknologi, kekuatan politik, dan kekuatan budaya, ya. Kita lihat satu-satu, ya. Nah, di dalam lingkungan demografis, di dalam lingkungan demografis ini terkait dengan studi kependudukan, ya. Jadi dia menyangkut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan pekerjaan, atau data statistik lainnya, ya. Data kependudukan yang ada di dalam suatu wilayah, ya. Nah, mengapa penting? Ya, ini pun akan sangat berpengaruh terhadap pemasaran kita, ya. Misalkan struktur usia populasi yang berubah. Jadi ketika misalkan adanya sekarang di lingkungan kita lebih banyak generasi yang sifatnya milenial atau generasi yang sifatnya eh ya sekitar 20 atau sampai 30 tahunan gitu, ya, maka kita harus membangun sebuah lingkungan bisnis yang memang sesuai dengan kriteria mereka begitu, ya. Jadi kita harus membuat suatu tren, ya, yang disukai begitu, ya. Struktur keluarga yang berubah, ya. Perubahan geografis dalam sebuah populasi kerah putih yang lebih terdidik dan profesional. Artinya sekarang masyarakat pasti lebih terdidik, ya, dan masyarakat menjadi lebih mengenal tentang sebuah produk dari manapun mereka bisa mengenali itu, ya, dari internet dan sebagainya. Nah, itulah mengapa pemasaran kita harus berubah sistemnya dari yang sistemnya secara manual, secara door to door, secara mode to mode, harus berubah menjadi by digital marketing. Karena digital marketing kita tidak perlu mengendalikan secara mode to mode dari kita atau manual atau C by C, ya, harus melihat, tetapi mereka yang akan menjadi agen dari marketing kita setelah mereka menikmati dan merasakan manfaat dari produk atau pemasaran yang kita lakukan, ya. Dan juga keragaman yang semakin meningkat, ya. Jadi makin kesini pasti semakin bervariasi, ya, dan makin makin variatif, ya, keinginan masyarakat, ya, itu. Selanjutnya dari lingkungan ekonomi, ya, faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Trennya apa saja? Adanya perubahan tingkat pendapatan, ya, di mana sekarang masyarakat menjadi lebih konsumtif. Konsumtif terhadap apa? Ya, itu yang harus kita cari tahu situasi dan kondisinya, ya. Kesadaran hidup hemat dan pola hidup konsumtif. Nah, ini yang harus kita tahu, ya. Masyarakat sekarang ingin hidup hemat tetapi pola hidupnya konsumtif. Sehingga pasti mereka akan mencari produk atau barang yang murah tetapi tidak secara kualitas dapat bersaing, ya. Dan adanya distribusi pendapatan. Jadi kita harus lihat produk kita ini bisa masuk ke kelas apa, apakah kelas atas, kelas menengah, kelas pekerja, atau kelas bawah, ya. Apakah kita bisa mengubah pola pengeluaran konsumen? Nah, berdasarkan hukum Engel di sini, perbedaan yang dicatat lebih dari 1 abad yang lalu oleh Ernest Engel tentang cara orang mengubah pengeluaran mereka terhadap makanan, perubahan transportasi, perawatan kesehatan, dan kategori ketika pendapatan keluarga meningkat. Peningkatan pendapatan pasti juga akan meningkatkan pengeluaran. Itu secara otomatis. Kenapa? Karena dengan meningkatnya pendapatan, pasti taraf hidup dari seseorang pun meningkat. Dan ketika taraf hidup seseorang meningkat, maka biaya atau fee atau cost yang diperlukan pun pasti menambah, ya, atau meningkat. Itulah mengapa pola hidup mereka pun akan berubah,
Ya, dulunya mungkin tidak menggunakan asuransi, sekarang menjadi menggunakan asuransi dan sebagainya, gitu ya. Lingkungan alam ya, ini terkait dengan SDA atau sumber daya alam yang diperlukan sebagai bagi pemasar atau dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran. Apa saja? Bisa berupa kelangkaan bahan mentah, peningkatan polusi, peningkatan intervensi pemerintah dalam kebijakan lingkungan ya, strategi berwawasan lingkungan dan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan. Nah, dalam hal ini kita harus tahu bahwa sekarang semua kebijakan ya di dalam hal produksi harus sesuai dengan standar ISO dan salah satu standar ISO itu harus mendukung adanya ramah lingkungan ya. Nah, kita sebagai pihak yang terkait di dalam pemasaran itu kita harus memikirkan tindak lanjut apa yang suportif gitu ya. Sebagai contoh misalkan kita menggunakan plastik atau eh, kantong yang ramah lingkungan yang terbuat dari bahan yang mudah hancur. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kegiatan ramah lingkungan yang bisa kita terapkan di dalam proses pemasaran atau proses penjualan kita gitu kan. Sehingga kita akan mendukung go green begitu ya, mendukung go green ya atau mengurangi adanya polusi atau limbah plastik demikian. Dan adanya lingkungan teknologi ya. Dengan adanya kekuatan teknologi maka kita bisa menciptakan banyak peluang ya. Di sini kita harus memanfaatkan teknologi ya dalam hal pembuatan apapun. Kalau zaman dulu mungkin tidak ada ya seperti misalkan pelapis dari casing kita atau apa, tapi sekarang kan dengan majunya teknologi itu bisa dibuat dengan berbagai macam model yang ada, berbagai macam variasi produk yang ada ya, yang tentu saja itu akan menambah manfaat dan menambah ke daya tarik dari masyarakat itu sendiri ya. Berikutnya adalah lingkungan politik. Nah, lingkungan politik ini bisa berupa lingkungan hukum, badan pemerintah, kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individu di dalam masyarakat. Di dalamnya terkait dengan undang-undang apa saja yang mengatur bisnis kita ya. Kita harus tahu secara legal, secara hukumnya seperti apa. Dan peningkatan tekanan terhadap tindakan yang bertanggung jawab secara etika dan sosial. Jadi kita harus melihat ya, politik ini tidak hanya secara legal accept atau secara hukum diterima, tetapi kita juga harus melihat secara sosial, apakah social accept gitu ya, atau kita bisa dikatakan bertanggung jawab secara kepentingan sosial ya, ada social responsibility di sana begitu ya. Dan ada juga lingkungan budaya. Nah, lingkungan budaya ini terkait dengan institusi atau kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera, dan perilaku masyarakat. Nah, culture kita sebagai perusahaan itu harus menjadi culture yang menjawab culture-nya konsumen gitu ya. Jadi culture kita sebagai company atau perusahaan itu harus sesuai dengan culture kebutuhan dari customer kita gitu. Jadi culture-nya kita ini bisa berubah tentu saja. Kenapa? Karena culture dari konsumennya berubah. Gitu. Nah, bisa berubah karena apa? Karena tadi ada pandangan orang tentang diri mereka sendiri, pandangan orang tentang orang lain, pandangan orang tentang organisasi, pandangan orang tentang masyarakat, pandangan orang tentang alam, dan pandangan orang tentang universe atau alam semesta ya. Oke, baik, seperti ini ya untuk materi yang saya sampaikan pada hari ini. Silahkan Anda kembali pelajari dan bisa Anda lihat pada forum tugas untuk dapat dikerjakan pada tugas terlampir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan assalamualaikum.